Pagi hari ini Bapak Gembala agak kurang sehat. Kita sebentar akan berdoa. Saya digerakkan untuk berdoa bersama juga saudara-saudara yang kurang sehat pagi hari ini. Saya minta saudara berdiri. Bapak Gembala tadi pagi sudah bangun. Biasanya kalau bangun biasanya jam 6, setengah 7 udah siap pakai pakaian gereja gitu ya. Tetapi pagi hari ini nunggu saya di teras duduk. Ya agak lemas sejak tadi malam, memang saya perhatikan agak kurang sehat. Saya minta agar beliau makan, disediakan makan, tapi nggak mau. Dan akhirnya saya harus ngomong sama kakak adik saya untuk bareng-bareng ngomongin ya. Dan adik saya bilang, papi kalau nggak mau makan nanti drop gulanya, nanti bisa kolaps, pingsan dan sebagainya. Karena sangat lemah, kelihatan sangat lemah sekali. Katanya tadi malam nggak bisa tidur. Ya, saya minta saudara sama-sama kita berdoa, dan yang sakit saudara silakan berdiri di tempat saudara masing-masing, karena ini yang Tuhan taruh di hati saya agar saudara sama-sama didoakan. Silakan yang sakit silakan berdiri. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapa di surga dan malaikat kesembuhan, pada pagi hari ini hamba memintakan urapan kesembuhan mengalir bagi jiwa-jiwa yang sakit pagi hari ini. Mereka yang membawa beban-beban mereka pagi hari ini. Dan Bapak Gembala Pendeta Beni Kawoco yang pagi hari ini ada di rumah, mendoakan kami semua kelemahan-kelemahan, semua penyakit-penyakit, semua pengganggu-pengganggu, semua darah-darah yang tersumbat, apapun yang tidak melancarkan tubuh dan aliran darah, sel-sel yang mati, semuanya aku hancurkan, aku keluarkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit semuanya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, beri kemuliaan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami tahu bahwa malaikat membawa minyak urapan dan memberkati kami semua, menyembuhkan kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Saya melihat malaikat bawa pitcher bahasa Indonesianya itu yang kayak tempat air gitu. Porong. Iya. Ya kayak porong itu agak besar, dan saya tahu itu minyak urapan yang besar dicurahkan bagi kita. Kebetulan juga saya baru pulang dari Israel, maafkan saya meninggalkan saudara selama 3 minggu ya, tapi saya juga di sana melayani dan berkat Tuhan luar biasa, mujizat terjadi, keindahan-keindahan terjadi. Sebentar saya akan tayangkan sedikit, katanya ada yang menantikan oleh-oleh foto-foto, video-video di Israel. Well, puji Tuhan saudara. Saya sebentar akan tayangkan saudara. Israel ini merupakan tanah perjanjian, di mana saya rindu, saudara punya kerinduan untuk suatu hari ke sana.
Ya, nanti saya akan bicara mengenai iman. Saudara nggak bisa bilang, Allah, wong bendino abot. Jangan bilang gitu. Ya, karena nggak ada yang mustahil bagi loh. Lalu nggak ada yang mustahil lagi bagi orang percaya. Jadi saudara harus mempercayai, saudara harus mengingini, ya. Karena memang di dalam Mazmur, kita baca Mazmur 122, semua ayat akan kita baca. Ya, kita akan baca bersama-sama, saya 1, saudara 2, dan seterusnya. Doa sejahtera untuk Yerusalem, nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Bersama-sama, oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Ya, jadi Raja Daud pun sukacita saat masuk ke pintu gerbang Israel, yaitu Yerusalem. Luar biasa di sana. Tuhan bawa saya dengan rombongan. Ada rombongan dari Amerika, ada murid-murid juga, rombongan dari Eropa, ada yang dari Australia, ada yang dari Indonesia lebih banyak. Dan kami sangat bersukacita. Saudara, saya kasih cuplikan sebentar supaya saudara merindukan suatu hari umroh. Umroh ke Israel, ya. Saya pertama kali ke sana kira-kira 24 tahun yang lalu. Dan terus saya akhirnya bolak-balik ke sana. Iya, silakan ditayangkan. Ini ada baptisan juga, dari sekian banyak ada yang minta dibaptis. Ya, saya serahkan kepada Dokter Atta untuk membaptis mereka. Lalu silakan lagi. Nah, di berikutnya ini ada banyak bahasa, tapi ini doa Bapa kami bahasa Jawa. Silakan. Ono ing Bengawan Solo mboten Bengawan Yaden. Barang panjenengane mentas saka ing gani banjur mirsa langit iya serta roh langit iya terbuka tumendak ing panjenengane nuli ana swara saka ing sabda kang kakunen mangkene sira iku putra kaasun tresnani kang dadi kapareng gali manis sampun engkang dalem iya, jadi langit terbuka itu piak, terbuka itu piak, Mbak, no bahasa Jawa nih. Ayat 9 mesti berkait panjenengan sedaya. Ya, lalu ini dari Tiberias. Saya dari Tel Aviv, Tiberias. Shalom buat semuanya. God bless you. Ya.
Lalu kami lewat di area perkebunan pohon-pohon ceri ya. Di pohon ceri ini, saudara, kami minta gitu berhenti katanya nggak pernah selama ini rombongan ke Israel itu berhenti di pohon ceri, di perkebunan ceri. Tapi saya pingin ke perkebunan ceri. Nah, saudara nggak di Solo ini nggak ada ya ceri mungkin ya. Di Jakarta ada, segini harganya mahal banget. Ya kami petik-petik sendiri. Kalau metik makan nggak bayar, tapi kalau dibawa pulang bayar. Sudahkah? Ya, lalu kita lihat perjalanannya, jalanan di Israel beberapa kayak apa? Kayaknya nampaknya kering tapi luar biasa. דבר על מחר בבוקר 7:30. לא, אותה קבוצה, זה קבוצה שפרו. 7:30. אז אני שואל, תבין, אני מקום. Iya, itu dia. Lalu ada tempat kami ajak ke Nazaret, desa Nazaret di mana Yesus tumbuh dari sana. Dan ini fotonya saya dengan orang yang pakai baju zaman itu. Iya, beberapa di sana ketemu orang-orang yang mereka menampilkan sebagai Abraham, sebagai Yusuf dan sebagainya. Mereka rumah-rumahnya, tempatnya penggilingan minyak zaitun ada juga, persis zaman dulu. Lalu kami ke Laut Mati. Nah, saudara, di sana ada Laut Mati. Laut Mati ini orang nggak usah berenang, nggak boleh berenang, tapi tinggal gini ngapung sendiri. Nah, itu beberapa grup kami yang ngapung. Asinnya asin banget, nggak ada kehidupan di sana, nggak ada ikan hidup, nggak bisa hidup karena asin banget. Lalu kalau keciprat matanya bisa perih sekali. Diwajibkan agar perhiasan dilepas karena nanti yang suaminya ngasih yang bukan emas kelihatan. Langsung berkarat saking tingginya ya. Lalu ada lagi, ini dia foto kami cewek-cewek. Ada grup foto. Nah, itu kami kalau satu lagi ngumpul semua pada ikut gitu ya. Itu pas kami ada grup foto, karena ini bukan sekedar jalan-jalan tapi ada trainingnya. Dan ada foto lain yaitu pas kami di gedung. Jadi setengah training, setengah jalan-jalan. Besok training, besoknya jalan-jalan. Besoknya lagi training, besok jalan-jalan. Jalan-jalan, training ya. Ya, ada itu dari Amerika, dari Halmahera, dari Australia, dari New York dan sebagainya. Murid-murid berikutnya, kalau saudara lihat ini gambar apa? Gambar yang 7 kaki Dian ada di Wahyu ya. Nah, ini adalah namanya di sana menorah. Ini ada di Wahyu, kaki Dian, menorah. Mereka bikin menorah yang baru. Ada menorah asli yang dari emas yang mereka siapkan. Saya biasanya kalau ke sana suka yang cari yang emas, tetapi ini katanya baru persembahan dari mana gitu ya. Oke lah, yang emas yang dipersiapkan untuk nanti kedatangan Tuhan Yesus. Lalu berikutnya adalah video kami memasuki Yerusalem.
Nah, ini kami masuk ke Yerusalem. Utama sekarang ya di Israel. Kami masuk ke hotel kami namanya Hotel Shalom. Shalom Hotel. Oh, ada lagi yang paling bawah. Saya juga meneguhkan pernikahan. Ada 2 pasangan yang diteguhkan. Jadi kami ke Kana di mana Tuhan membuat mujizat anggur menjadi air. Oh ya sudah, berarti saudara nggak tidur ya, dan saudara ngerti firman Tuhan. Iya. Karena di bis ini dibilang gitu, anggur menjadi air, lalu nggak ada yang jawab. Mereka pada tidur semua. Saya bilang galah, air jadi anggur. Tapi saudara di sini luar biasa ya. Ini waktu diteguhkan pernikahannya, mereka banyak yang menangis katanya. Wah, ini peneguhan nikah di Kana ini lebih sakral, syahdu, lebih ada urapan daripada pernikahan kami yang dulu katanya. Jadi diteguhkan di sana. Lalu ada video memasuki Yerusalem yang terakhir. Ya. Nah, itu Yerusalem seperti itu. Biasanya ada video lain yang kami nyanyi langsung, Jerusalem, Jerusalem, ada yang gitu. Tapi saya tidak tayangkan itu. Diantar nanti sama doa. Itu Shalom Hotel ya kayaknya, itu di mana kami akan tinggal. Tempatnya tinggi, tempatnya bagus. Saya rindu saudara nantinya terbang ke sana ya, ikut perjalanan ke Israel. Amin. Nah gitu dong, aminnya mantep. Supaya nanti saudara berdoa, Tuhan kapan saya berangkat. Kalau saudara daftar, tiba-tiba nanti uangnya Tuhan kirim. Nah gitu. Jadi ada peserta yang saya tahu ya, yang lainnya saya nggak ngerti gimana, tetapi yang saya tahu dia sudah daftar duluan, bayar duluan gitu. Tiba-tiba ada orang titip uang untuk dia, jadi full dia gratis, dan luar biasa. Kita langkah iman itu begitu, kita ngelangkah dulu, bukan ngenteni duitnya sih, enggak saudara. Iman itu kita melangkah dulu, oke? Nah baiklah, pagi hari ini berkenaan dengan apa yang saudara baru lihat secuil, karena banyak sekali. Kami ke Beersheba, kami ke mana lagi? Kami ke Sabda Yesus di Bukit, kami pergi ke tempat yang 5 roti dan 2 ikan digandakan. Kami juga melewati tempat di mana Yosua berkata, matahari bulan ya berhenti gitu ya, matahari bulan berhenti. Di sana juga peperangan. Lalu Daud melawan Goliat juga ada di lapangannya di sana. Lalu yang saya rindukan, saya ajak untuk pergi ke Gua Mahpela. Tempat siapa saudara? Ya, itu tempatnya kuburannya Abraham dan istrinya dan anak dan cucu dan keturunannya. Luar biasa. Nah ini sebelum saya akan masuk dalam firman, saya akan tunjukkan ini kami ke Danau Galilea, di mana Petrus itu di mana Tuhan berkata kepada murid-muridnya, yuk kita nyebrang ke danau ya.
Lalu nanti kita pelajari itu, dan juga di mana Yesus berkata pada Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Oke, yang tadi, nah ini dia. Murid-murid yang udah makin dewasa nantinya akan jadi gembala-gembala. Tuhan mau agar kita mengembalakan, memuridkan. Pergilah, jadikanlah segala bangsa murid. Itu dimulai pengampunan dari tempat itunya. Udah sore, udah mau ditutup, jadi dikentongi, saudara. Dikentongi, tapi saya minta mereka cepat, mereka pegang airnya di Danau Galilea. Ya. Dan diajar ya, kalau ada orang yang jahat sama kita, yang kesel sama kita, justru kita masakin, kita kasih hadiah, kita kasih berkat buat mereka. Kita belajar kasih Yesus kepada Petrus yang memanfaatkan. Ya, lalu berikutnya ini pada waktu malam kami ada di Danau Galilea, naik kapal dan saya ajak mereka dance, dan mereka akhirnya lanjut sendiri dance. Indah sekali. Zaman dulu belum gini, belum ada lampu-lampu kayak gitu ya. Puji Tuhan, itu dia saudara. Mari kita baca dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Iya. Itu yang pertama tadi video di Danau Tiberias, yang kedua di Galilea. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa setelah Yesus mati dan bangkit, murid-murid ini kayak hopeless, nggak ada harapan. Wah, Tuhan mati. Bagaimana kita murid-muridnya ini nerusin? Mana orang percaya sama kita? Ya sudahlah, kita balik ke profesi lama. Ya, kita balik ke profesi lama aja yuk, kata Petrus yang adalah leader ya di antara mereka. Lalu mereka bilang, ya kami juga mau ikut sama kamu, ayolah pergi. Nah, akhirnya mereka sama-sama pergi. Mereka semalam-malaman, udah tebar jala, udah ngoyo-ngoyo, tetapi nggak dapat apa-apa. Lalu tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudara, ketahuilah, saat saudara itu hopeless, gak ada harapan, gak ada jalan keluar, gak ada pemecahan masalah, saudara berseru kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, Dia satu-satunya jawaban kita.
Saat saudara berseru, saudara panggil dia Yesus, Bapa, Yahweh, Yeshua ya. Yeshua, namanya Yeshua HaMashiach di sana bahasanya ya. Kita panggil dia, kita berseru, maka dia akan menampakkan diri. Tetapi penampakan dirinya itu kadang-kadang bukan Yesus sendiri yang muncul. Ya. Bisa lewat pendengaran rohani saudara, bisa lewat orang lain. Dan yang dikatakan ini apa? Yesus berkata demikian. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Kalau saudara baca nanti di kitab Injil yang lain, maka saudara akan menemukan hal yang berbeda. Ada di sana dikatakan, pergilah ke tempat yang dalam, atau kita baca saja ya. Lukas 5 ayat 8, ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah. Nah, di sini tebarkanlah jalamu hanya untuk menangkap ikan. Tetapi di ayat yang kita baca, Yohanes tadi dikatakan tebarkanlah jalamu sebelah kanan, di sebelah kanan. Jadi di sini kita bisa sambungkan kisah ini. Mungkin Yohanes ingatnya ini, tetapi Lukas ingatnya itu. Jadi kita sambungkan kata-kata ini, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Dan di sana dikatakan jala-jalamu, bukan hanya jalamu, ya, jala-jalamu di sebelah kanan untuk menangkap ikan. Nah, sekarang saudara perhatikan baik-baik. Untuk kita ngikut Yesus, untuk Yesus ngomong sama kita, seringkali ngomongnya itu enggak yang cetek-cetek, enggak yang dangkal, tetapi dia ngomongnya yang dalam, hal-hal yang dalam, di kedalaman. Kita enggak bisa hanya asas-asas pokok, ya. Tetapi dia mau agar kita mengikuti dan mempercayai dia sampai di kedalaman. Karena ada lagi bahasa Alkitab yang lain, yaitu bahasa Inggrisnya deep calls unto deep. Kedalaman itu memanggil kedalaman-kedalaman. Ya, yang dalam itu manggilin orang yang mau untuk masuk ke kedalaman. Firman Tuhan itu dalam, saudara. Kalau kita hanya melakukan asas-asas pokok atau bahkan belum, kita akan ketinggalan. Karena Tuhan itu siap untuk memberikan kita berkat saat kita mau nyelup, saat kita mau ngeduk, saat kita mau nyelam ke kedalaman. Nah, ini dikatakan bertolaklah ke tempat yang dalam. Lalu dikatakan tadi, dan tebarkanlah jalamu di sebelah kanan, jala-jalamu. Nah, nanti saya akan bicara mengenai jala-jalamu. Tebarkanlah di sebelah kanan. Kanan itu ternyata, ya, saya pelajari dari guide-nya di sana. Ternyata kanan itu sulit, nyebar jala di kanan itu sulit. Yang mudah sebelah kiri. Memang nyebar selalu sebelah kiri. Jadi mereka terus-terusan selama ini nyebarin jala itu sebelah kiri. Tapi Tuhan sekarang bilang tebarkan sebelah kanan. Berarti itu berlawanan dengan kebiasaan. Ya, seringkali Tuhan itu kalau ngomong sama kita ini, kita jadi mikir, wah isora ya aku ngelakok kayak yo. Wabot dia. Seringkali belum dilakukan, baru dengar saja. Ini banyak murid-murid yang seperti itu di dalam firman Tuhan. Baru mendengar mereka bilang, wah sulit. Mendengar aja sulit, belum melakukan loh. Jadi saudara, kita belajar untuk menjadi pelaku. Tidak hanya pendengar saja. Dan kalau dengar, saudara jangan ngomong abot.
Yang abot itu pikiran. Wah, ini kira mungkin. Orang mungkin. Kita sebagai manusia mana mungkin? Karena saudara mikir sebagai manusia. Kalau saudara mikir saudara dipenuhi dengan roh Tuhan yang begitu kuat, dahsyat, maka saudara bisa melakukannya. Tapi karena saudara ngitung-ngitung, wah sebagai manusia ini enggak, raiso. Enggak mungkin dilakukan. Ya. Tapi kalau kita mau nurut Tuhan, tebar di sebelah kanan yang enggak biasa, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan di dalam coba ayat berikutnya, ayat 5, Lukas. Simon jawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Tuhan yang nyuruh kita, saudara, ini harus jadi pedoman kita. Tetapi karena Tuhan yang nyuruh, aku akan menebarkan jala juga sebelah kanan berlawanan. Ya. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Di ayat yang lain dikatakan 153. Bukan teri loh saudara. Ya, kalau 153 teri bisa pakai plastik. Ya. Ini pakai jala. Tuhan bilang jala-jalamu. Tapi mereka cuman bikin satu jala. Sehingga jala mereka mulai koyak. Jalannya robek. Karena apa? Terus diomongi loh. Tebarkan jala-jalamu. Tapi mereka cuman pakai satu jala. Nah, saudara. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita ini dengar dengan detail. Dengan detail perintah Tuhan. Kanan, kiri wahai Tuhan. Loh kanan, berkatnya ada di sebelah kanan, sebelah yang sulit. Tapi kita ngeyel, enggak biasa Tuhan, sulit Tuhan. Sebagai manusia enggak masuk akal. Ya memang jalannya Tuhan itu beda sama jalan kita. Pikiran Tuhan itu enggak masuk akal buat pikiran manusia. Kita baca saja dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Kita baca bareng-bareng aja. Sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi pikiran kita ini kayak langit dan bumi sama Tuhan. Kita nggak bisa mencapai pikirannya, tapi mbok percaya. Percaya saja, nggak usah komplain. Gak usah dimasuk-masukin akal logika. Nah, logika kita ini yang sering kali menghalangi iman. Kepinteran kita, sok pinter. Wah, ini nek dihitung ini kira iso. Sok pinter. Karena caranya Tuhan beda banget. Yang sebelah kiri biasanya gini gampang. Nangkep ikan tuh ya sebelah kiri. Ya. Lalu kalau malam nangkep ikan biasanya udah ke permukaan cari makan. Tuhan bilang maju lagi ke tempat yang dalam. Tebarkan sebelah kanan. Bawa jala-jala, jangan mung jala. Robek nanti. Dan ikannya gede-gede. Mereka sampai semalaman kami sudah bekerja tetapi tidak menghasilkan apapun. Itu kalau Tuhan, saudara. Ya. Jalannya tidak terselami. Jalannya sangat berbeda dengan jalan-jalan kita. Jadi tinggal
manut aja, tinggal percaya. Banyak dalam kehidupan saya itu yang kalau Tuhan nyuruh nggak masuk akal. Wah, nggak masuk akal banget. Tapi karena Tuhan yang nyuruh, ya udah saya berangkat. Ya. Saya ada beberapa kejadian, saudara, di mana kayaknya beberapa kali itu urusannya dengan paspor. Kalau saudara belum tahu paspor itu apa, paspor itu kayak KTP-nya luar negeri. Jadi kalau ke luar negeri harus bawa ini paspor namanya. Ya, itu berupa buku gitu ya. Nah, ini nanti akan dicap di imigrasi, tiap masuk ke luar negara, masuk negara mana harus dicap gitu. Saya itu terbang udah banyak banget, tetapi ada beberapa kali yang bikin deg-degan. Saya udah sampai bandara, paspor saya ketinggalan. Waduh, rekan saya harus ngebut. Padahal hari-hari itu di meja make up di depan saya, gen saya nggak lupa. Di depan, tapi bisa kayak dislamurin gitu, saudara. Waduh. Nah, satu kali akhirnya bisa ngebut. Nyampe bandara rekan saya. Belum pas waktunya harus masuk. Lalu lagi, saya sedang di Jerman. Mau ke negara yang namanya Praha. Ya. Lalu sudah siap mau ke bandara naik mobil, saya cari-cari paspor saya. Loh, kok gak ada paspornya? Wah, saya kedandapan. Cari di koper, dibongkar-bongkar, gak ada. Waduh, apa di hotel ya? Akhirnya telepon hotelnya, cari, ada. Bisa ketutupan baju mandinya hotel. Saya pikir gak mungkin. Paspor yang sangat penting saya geledak-geledaknya sampai ketutupan baju mandi. Gak mungkin. Ini mesti ono sing gawe-gawe ini. Ya. Baru setelah itu, waktu itu saya pernah ke Nigeria, Afrika. Di sana itu ada orang bersaksi gini. Jadi kesaksiannya dia pas manifestasi, kerasukan setan ya. Setannya ngomong gini, goblok ini orangnya goblok. Aku sudah tahan dia, paspornya visanya wis tak deleke. Jadi yang ngomong ini setan yang di dalam dia. Wes tak deleke tapi nekat dia ke sini sehingga dia dilepaskan. Oh, jadi orang sing suka deleke paspor juga. Jadi saya baru tahu gitu. Nah, kemarinnya dari pesawat sudah tiba di kota besar, kota metropolitannya Israel. Saya pas keluar mau ke imigrasi, paspor saya nggak ada lagi. Di mana? Paling di tempat duduk. Lah wong paspor iso merucut-merucut loh. Padahal saya itu sampai pakai tas pinggang supaya paspor itu nggak kemana-mana gitu ya. Akhirnya dapat. Pernah satu lagi jadi di Israel itu beberapa bagian dikuasai oleh Palestina. Kayak Bethlehem, Jericho itu bukan milik Israel, milik Palestina. Jadi kalau kami mau ke Bethlehem, ke Jericho, lihat bukit pencobaan 40 hari atau lihat pohon yang dinaikin Sakeus gitu ya. Atau mau ke Bethlehem di tempat kelahiran Tuhan Yesus, atau ke padang domba yang dimana malaikat Tuhan datang mengunjungi mereka pada kelahiran Yesus. Kalau mau ke sana, jadi harus ngelewatin imigrasi Palestina, pakai paspor. Harus dilihat paspornya, harus dicap gitu ya. Nah, pas itu tour leadernya, tour guide-nya bilang gini, ganti tas lain aja. Kita di sana cuma sebentar. Jadi ganti tas kecil, ganti tas jinjing aja. Iya. Ingin ke Israel ini baby ya. Nah, puji Tuhan. Mama Israel karena dibilang Bethlehem. Lalu rupanya paspor saya ketinggalan lagi di tas satunya, nggak kebawa. Waduh,
Aduh, saya bawanya cuman paspor lama. Wah, piye yo. Jadi kami harus jalan melewati tikungan, melewati suatu gedung, melewati apa, semuanya itu harus satu-satu jalan untuk menunjukkan, untuk menyerahkan paspor. Lah nek paspor lama ya ndak bisa masuk toh saudara. Waduh, terus saya pegangan sama teman saya. Yuk kita doa. Doa. Mustahil saudara. Tapi Tuhan bilang jalan terus aja. Aduh jalan terus piye Tuhan. Deg-degan. Tapi saya enggak ngomong jalan piye toh. Enggak. Tetapi saya sama teman saya bilang ayo jalan gitu. Semua sudah di depan. Saya masih gandengan sama teman saya di belakang. Ngenteni apa yang akan terjadi. Kurang 1 meter. Rombongan yang depan tuh kurang 1 meter. Ada pengumuman. Pengumuman. Paspornya nggak perlu diserahkan, hanya dibuka saja. Gini loh saudara, ya kalau paspor kan gini, paspor kan buku. Nah, paspor lama saya sininya digunting karena sudah nggak pakai, nggak berlaku, digunting. Nah kalau diserahkan saya nggak boleh masuk negara. Dia bilang dibuka aja sambil jalan diduduhke. Jadi sambil jalan saya nutupin gini dituduh kayak mau gini toh. Ada foto saya. Yang mustahil kalau Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kalau Tuhan ngomong jalan-jalan aja. Jadi itu buat saya itu gitu. Mereka semuanya cuma gini. Saya yang megangin nutupin potongannya ini saudara yang paling deg-degan. Iman itu kadang-kadang gitu. Deg-degan banget. Sering kali iman bikin deg-degan. Tapi kalau kita mau ngikut Tuhan aja. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Pergi ke tempat yang dalam. Maka kamu akan mendapatkan banyak sampai jalamu koyak. Harusnya jala-jala. Disiapkan seperti perempuan janda yang kehabisan minyak. Nabi Elia bilang, siapin banyak tempayan, siapin banyak botol-botol. Banyak yang banyak. Ya mereka menyiapkan segitu aja, kurang banyak. Waktu minyaknya sudah habis, ya udah habis. Padahal minyak ini bisa dicurahkan terus gerojok kalau kita nyiapin diri. Saudara, kalau kita mempersiapkan diri kita, wadah kita, masuk ke tempat yang dalam, ngikutin perintah Tuhan, sulitnya seperti apa, tetap aja percaya Tuhan akan memberkati. Jangan sampai jalamu koyak. Tetapi engkau siap wadah. Kita baca lagi dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ini ketika Yesus mengarungi danau dengan murid-muridnya. Kita akan baca ya saudara. Saudara baca bergantian dengan saya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi tunggu, Yesus berkata, kalau Yesus berkata, kita harus nurut. Konsekuensinya apa saja, kalau firman Tuhan bicara sama kita, Tuhan ngomong sama kita, konsekuensinya apa saja, nurut. Marilah kita bertolak ke seberang. Kedua, saudara baca. Iya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun
menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Kalau saudara lihat di ayat lain, coba ayat sebelumnya 40. Di sini dikatakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Di ayat lain dikatakan, mengapa kamu kurang percaya? Ya, berarti kurang percaya adalah tidak percaya. Ya, misalnya, saudara saya beli lombok 1 kilo. Terus yang jual itu dulu saya belajar dari mami. Dan tuku lombok tuku dideloki karena apa? Mbok-mbok itu di timbangannya kan duduk lah. Lalu timbangan di depan timbangannya ini ditutupi jari. Terus pakai tangan. Dia boti pakai tangan. Jadi ketoke 1 kilo mentul-mentul ya ta, tapi sudah ditimbang tidak pakai tangan. 20 ons, 2 on. Kira-kira 1 kilo enggak saudara? Nah, saudara pulang lu iku mung 8 on. Iki mung 3 merapat gitu. Jadi kalau nggak full namanya bukan 1 kilo. Kalau kurang percaya namanya tidak percaya. Ya, saudara, kalau Tuhan sudah bilang sama kita, pergi, nyebrang danau. Wah, ketoke kok gelap ya. Udara cuaca buruk. Wah, kok ketoke mungkin nanti ombak. Kita adalah nelayan yang berpengalaman. Mungkin ya. Kita nelayan yang berpengalaman. Kalau angin badai, ombak gini, peteng gak bisa nyebrang. Tapi kalau Tuhan yang ngomong pergi. Sebulan sebelum berangkat ke Israel, saya ngomong sama papi. Pap, kami udah siap-siap ya. Saya sudah persiapkan semuanya. Lalu papi bilang, Daisa kenapa Pap? Itu loh, papi dengar berita. Orang-orang Indonesia di sana tuh sing datang ke sana ditangkepi di hotel. Waduh, saya nanya teman-teman saya dan kebetulan saya nanya rekan saya yang sedang di Yerusalem. Gak ada penangkapan, gak ada gitu. Oh gak ada ya. Karena apa? Saya tidak akan pergi ke Israel kalau nggak disuruh Tuhan. Jadi mau jalan-jalan, emoh aku, mau dibayari emoh aku. Serius saudara. Saya ini mendingan sama saudara loh, mendingan di sini aja. Saya mendingan nggak kemana-mana. Tak omongi saudara, saking wis capek saya angkat turun koper pergi keluar negeri, capek. Saya tuh kalau bisa tuh udah di rumah, tapi kalau Tuhan suruh, Tuhan yang nyuruh. Kami harus berangkat. Saya bilang pasti kami berangkat kok. Kami siapin semuanya dan persiapannya di kantor bukan main sibuknya. Udah deket lagi papi bilang nggak bisa loh di penjara loh orang-orang Indonesia di sana. Saya nanya lagi agen kami yang ke sana tuh bolak-balik gimana? Nggak ada penangkapan. Karena demikian, maka banyak orang Indonesia yang tidak ada di sana. Kami cuma ketemu 2 grup Indonesia lain. Biasanya sok-sokan banget. Biasanya ribut. Mau masuk ke satu tempat aja antri panjang. Mau lihat ini aja antri. Mau foto nggak bisa. Tapi ini sepi, saudara.
Kami sampai sana, saya tanya sama tour guide-nya di sana, orang Israel ya, namanya Moshe. Moses, dari kata Moses, Musa. Moshe, apakah ada penangkapan? Apakah orang-orang di penjara? Penjaranya di hotel, Ibu, seneng-seneng katanya. Nggak ada di penjara. Nah, kalau Tuhan yang nyuruh pergi berangkat, pasti aman, pasti nyampe. Walaupun ada gelombang, ada badai, ada air yang masuk, mungkin ada ini dan itu, ada kekurangan dan kekeselan hati. Ya, murid-murid bilang, Tuhan, tegone lo tidur, kita mau binasa, kok enak men gitu. Tuhan nyantai aja, karena apa? Kalau Tuhan nyuruh, pasti sampai tujuan. Itu sebabnya saudara, kalau Tuhan nyuruh apapun sama saudara, jangan takut. Pasti sampai tujuan. Ya, pasti saudara diberkati, pasti saudara berhasil. Gak ada itu hukumnya gagal. Kalau disuruh Tuhan, gak ada hukum gak ada hukum gagal, gak ada. Selalu berhasil. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, yang menolong kami untuk mempercayai firman Tuhan, yang rasanya menebarkan jala dengan tangan kanan ke arah kanan itu sulit. Tetapi kalau Tuhan yang nyuruh, kami mau. Yang rasanya danau gelap sekali, ada ombak, ada badai, tidak memungkinkan, musim gelombang, musim ini dan itu. Tetapi kalau Tuhan yang menyuruh, kami mau. Kami mau belajar seperti murid-murid Yesus. Walaupun semalam-malaman mereka tidak menangkap ikan, walaupun mereka ditimbus oleh gelombang dan angin, tetapi Tuhan ada di sana. Terima kasih Bapa. Mbak berdoa buat setiap telinga yang mendengar firman pada pagi hari ini, pada saat ini. Kiranya mereka saat menghadapi apapun juga, saat Tuhan menyuruh mereka untuk menyeberang, menyuruh mereka untuk melakukan hal-hal yang mustahil, mereka belajar untuk mempercayai, maka Tuhan akan memberkati mereka. Karena tidak ada hukumnya yang gagal saat Tuhan yang menyuruh kami. Terima kasih Bapa. Hamba meteraikan firman ini di dalam hati kami semua, supaya saat kami disuruh oleh Tuhan untuk menebar jala atau untuk menyeberangi danau, kami tetap mempercayai. Puji nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan haleluya.